Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ansurna wal muslimin khassatan al madlumina minhum fi Falastin wa fi kulli makan. Allahumma ansur lana umurana kullaha. Allahumma ansur ulata umurina innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Kita kembali bersama di kesempatan kali ini di hari-hari bulan Dzulhijjah, di mana pahala dilipat gandakan dan dosa dilipat gandakan oleh Allah. Dan alangkah beruntungnya kita ketika Allah memberikan kita kesempatan untuk beribadah di waktu-waktu mulia ini. Dan ini semua bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kita rajin, tapi karena taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Marilah kita ingat kembali nikmat Allah, khususnya ketika Allah berikan kita hidayah. Fadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin. Ingatlah Allah sebagaimana Allah memberikan hidayah kepada Anda. Dan ingatlah dulu kalian itu sesat. Dulu kalian clueless. Dulu kalian gak ngerti apa-apa. Dulu kalian jauh dari Allah. Dulu kalian sengsara. Dulu kalian gak ngerti tentang tuntunan Nabi SAW. Sehingga kejedot lagi, terjatuh lagi, dan terjatuh lagi, terpuruk lagi. Lalu setelah itu Allah memberikan hidayah kepada kalian. Ingatlah hal itu semua dan rasakan betapa sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, dan betapa dekatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Dan apabila hambaku bertanya tentang diriku, katakan aku dekat dan aku mengabulkan doa yang diminta oleh hamba-hambaku. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, bersyukurlah kita ketika kita mendapatkan nikmat yang bernama hidayah, nikmat yang bernama taufik. Dan semoga kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur, sehingga hidayah itu langgeng sampai kita menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Semoga Allah memberikan kita ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah menolong kita dan menolong umat khususnya yang terzalimi di Palestina, di Gaza, di Rafah, dan di berbagai macam tempat. Semoga Allah memperbaiki segala urusan kita, dan semoga Allah memperbaiki urusan pemimpin-pemimpin kita. Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Hadirin Allah muliakan, pada Jumat kali ini sekali lagi perbanyaklah salawat kepada Rasulullah SAW. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa yang sekali saja bersalawat kepadaku, niscaya Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Di hari Jumat ini berbanyaklah bersalawat kepada Rasulullah SAW. Lalu kerjakan amal saleh dan ibadah. Jaga salat Jumat kita bagi laki-laki. Baca surat Al-Kahfi, dan jangan lupa nanti sore ada
detik-detik yang sangat baik untuk diisi dengan doa, detik-detik diijabahnya doa di hari Jumat menjelang maghrib, sebagaimana dilakukan banyak para ulama-ulama kita terdahulu sampai hari ini. Dan semoga Allah mengijabah doa-doa kita, amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah, sebagaimana biasa kita buka sesi Q&A, sesi pertanyaan, dan semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Imam Nawawi dan semua ulama-ulama, amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah selalu merahmati Ustadz, keluarga, dan seluruh tim serta seluruh kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Terutama untuk saudara-saudara kita di Palestina dan seluruh muslim di dunia, amin ya rabbal alamin. Mohon nasihatnya Ustadz, kurang lebih 1 bulan lalu qadarullah saya divonis kanker. Alhamdulillah di'afani bimubtalahu bi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Mohon nasihat agar saya bisa sabar yang sebenar-benar sabar serta ikhlas yang sebenar-benarnya ikhlas. Mohon nasihat Ustaz, apa yang membedakan antara ujian dan azab, serta lebih menguatkan iman dalam keadaan terpuruk sekalipun, dan meyakini itu adalah kasih sayang Allah Azza wa Jalla, kasih sayang Allah, jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Hadirin Allah muliakan, yang pertama, kita ikut bersedih dengan berita ini, dan semoga beliau yang bertanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sedih saja tidak cukup untuk bisa berhasil. Harus ada harapan. Harus ada harapan di dalam hati kita. Dan ada hal yang menarik ketika Nabi SAW menjenguk seorang sahabat wanita. Ia bernama Ummul Ala. Ummul Ala itu tantenya Hizam bin Hakim. Ketika Nabi SAW menjenguk Ummul Ala sedang sakit pada saat itu, hadirin. Ummul Ala sedang sakit. Dan Ummul Ala yang bercerita tentang kejadian itu dalam hadits Abu Dawud. Kata Ummul Ala, Nabi SAW menjengukku ketika aku sedang sakit. Lalu apa kata Nabi SAW? Beliau membangun narasi yang mind blowing, hadirin, yang berbeda dengan yang kita pikirkan biasanya. Biasanya orang tuh kalau jenguk orang yang sakit, khususnya sakit yang serius, keras, itu udah suasana udah melo, udah sedih, udah ikutan nangis. Dan itu diperbolehkan. Tapi Nabi SAW pada saat itu justru mengatakan, absyiri ya Ummul Ala, bergembiralah wahai Ummul Ala, suruh gembira. Ummul Ala gembira dong, gitu loh bahasa kita. Semangat, gembira. Absyiri ya Ummul Ala, bergembiralah wahai Ummul Ala, suruh gembira. Ini Ummul Ala lagi sakit, hadirin, tapi disuruh gembira oleh Nabi SAW. Absyiri ya Ummul 'Ala, fa inna maradal muslim
Karena sesungguhnya sakitnya seorang muslim yudhibu Allahu bihi khatayah kama tudhibu an-naru khabathal dhahab wal fiddah. Karena sakitnya seorang mukmin atau seorang muslim itu membuat Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosanya dengan sakitnya tersebut. Menghapuskan dosa-dosanya sebagaimana api menghilangkan karat dan kotoran dari emas dan perak. Jadi karena penyakit itu menggugurkan dosa. Dan kalau kita benar-benar beriman dan tujuan kita masuk surga dan melihat wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kita sepakat bahwa penghalang terbesar adalah dosa. Penghalang kita masuk surga itu dosa. Dan ketika ada sebuah hal, sebuah kondisi di mana dosa-dosa kita digugurkan, maka peluang masuk surga kita semakin besar. Dan kalau kita jujur dengan cita-cita kita masuk surga, kita jujur dengan cita-cita kita bertemu dengan Allah atau melihat wajah Allah, maka akan ada kegembiraan di dalam hati kita pada saat peluang masuk surga itu semakin besar. Peluang masuk surga itu semakin terbuka. Dan penghalang untuk masuk surga dikikis dan dihilangkan oleh Allah. Dan kita nggak akan hancur, kita nggak akan down dan terpuruk. Betul mungkin kondisi kita sakit, betul kondisi kita mungkin menurun, tapi itu fisik. Secara mentalitas tidak. Secara mentalitas justru orang-orang beriman optimis bahwa ini adalah peluang memperbesar kesempatan masuk ke dalam surga. Tapi ngomong gampang, Ustaz. Betul, setuju. Saya ngomong bicara lebih mudah. Dan yang menjalaninya yang berat. Tapi bukankah Allah SWT berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak membebankan sesuatu kecuali sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa ma'ataha. Allah juga berfirman, Allah tidak membebankan sesuatu kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Kalau kemampuan kita menahan rasa sakit 8, Allah nggak akan kasih rasa sakit 8,1. Kalau kemampuan kita menahan rasa sakit 7, Allah nggak akan memberikan rasa sakit 7,05. La yukallifullahu nafsan illa ma'ataha. Allah nggak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan. Kalau Anda dikasih penyakit, belum tentu Anda bisa. Iya, betul. Itulah kenapa Allah kasih penyakit kepada orang-orang atau sebagian orang saja. Orang-orang yang memang bisa menahan rasa sakit tersebut, bisa bersabar. Oleh karena itu hadirin sekalian memuliakan, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, absyir ya ummul Allah, bergembiralah ummul Allah, karena sesungguhnya sakitnya orang beriman, sakitnya seorang muslim, itu membuat Allah SWT menggugurkan dosa-dosanya. Maka kita katakan kepada saudara-saudara kita yang sakit pada hari ini, absyir ya akhi, atau absyir ya akhi wa absyir ya ukhti. Absyir ya akhi, bergembiralah saudaraku dan bergembiralah saudariku, karena penyakit ini jika kita hadapi dengan sabar, Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita.
menuju surga semakin terbentang, semakin luas, dan peluang kita semakin masuk surga semakin besar. Dan ketika benar-benar sakit luar biasa, maka ingatlah bahwa semakin banyak dosa yang digugurkan. Dan Allah yang memberikan rasa sakit itu, dan Allah yang akan membuat kita sabar. Allah yang memberikan rasa sakit, dan Allah yang akan menolong. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya mungkin Allah kasih rasa sakit kepada hamba-hamba yang beriman untuk menyiksa mereka. Ingatlah ketika Nabi Ayub alaihissalam menyampaikan, wa Ayyuba idnada, dan Nabi Ayub ingatlah ketika ia menyampaikan kepada Allah. Allah hikayatkan dalam surat Al-Anbiya ayat 83. Idnada rabbahu, dan ketika ia berdoa kepada Allah, anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Anni massani ad-durr, aku sedang disentuh rasa sakit, dan engkau yang Maha Pengasih, dan engkau yang Maha Penyayang, dan yang paling menyayangi diriku dari semua pihak yang menyayangi diriku. Lihat bagaimana sosok yang beriman, Nabi, menyikapi rasa sakit yang sangat panjang dan gak ada keluhan. Anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Aku sedang disentuh rasa sakit, dan engkau yang Maha Penyayang dan yang paling menyayangiku dari semua pihak yang menyayangiku. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, ini poin penting, dan hendaknya rasa sakit kita membuat kita semakin ingat bahwa memang dunia bukan tempat tinggal kita. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, gak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Gak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan minta keselamatan. Nabi SAW berkata, kita berdoa, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Ya Allah, berikanlah aku ampunan, keselamatan dan kesehatan. Tapi begitu Allah memberikan takdir sakit kita tidak sembuh-sembuh, maka sekali lagi itu karena kasih sayang Allah kepada kita. Allah Ta'ala bisawab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsana ilaikum sadana wa iyyakum. Semoga Allah beri kemudahan kepada saya untuk mendapatkan taufik dari jawaban pertanyaan ini, dan Allah berikan kemudahan untuk Ustaz untuk menjawabnya. Semoga Allah memberikan kita ilmu nafi. Ustaz, bagaimana cara seorang istri, khususnya ibu rumah tangga yang tidak berpenghasilan, berbakti kepada orang tua angkat dan kandungnya, yang mana kedua pihak dari orang tua angkat dan kandung sama memasang tuntutan material ketika bertemu dan atau berkomunikasi dengan anak. Hal ini membuat anak yang sudah jadi istri takut ketemu orang tua kalau belum ada uang. Jadinya silaturahmi mandek, Ustaz. Syukran jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, keluarga dan tim. Semoga Ustaz, keluarga serta tim dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada diampuni, diberkahi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Hadirin Allah muliakan, perlu
kita dudukan ketika banyak orang yang merasa bahwa ibu rumah tangga itu tidak punya penghasilan. Karena istri atau wanita menjadi istri, dia mendapatkan nafkah dari suaminya. Dia mendapatkan nafkah dari suaminya. Dan nafkah pemasukan yang halal. Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 7, "Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi." Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Jadi orang yang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah itu jangan kasih nafkah kecil kepada istri. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Hendaknya seseorang memberikan nafkah sesuai dengan kelapangan rezekinya. Kalau kita dikasih kelapangan rezeki, kasih nafkah kepada istri dan anak dengan jumlah yang sesuai dengan kelapangan tersebut. Kasih jumlah besar, jangan jumlah kecil. Waman qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Dan barang siapa yang diberikan kesulitan rezekinya sedikit, maka tetap berikan nafkah sesuai dengan apa yang Allah kasih dari rezeki tersebut. Jadi walaupun penghasilan kita kecil banget, bahkan mungkin di bawah UMR, tetap kasih nafkah kepada istri. Tapi disesuaikan aja biar kita dapat keberkahan dan bisa menunaikan kewajiban kita sebagai suami. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah gak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan. Saya ja'alallahu ba'da usri yusra. Dan Allah akan memberikan kemudahan setelah kesulitan. Allah akan memberikan kemudahan setelah kesulitan. Jadi hadirin Allah muliakan, tetap berikan. Sekali lagi, kalau kita tetap komit, konsisten dengan konsep ini, kasih nafkah kepada istri, kasih nafkah kepada istri. Kalau pas lagi mapan memberikan nafkah yang besar, kalau lagi nggak ada uang sesuai dengan apa yang Allah kasih, nanti Allah akan kasih kemudahan setelah kesulitan. Dan itu pemasukan bagi wanita yang menjadi istri. Dan itu sudah kita bahas dalam bab nafkah. Hadirin Allah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau itu tidak berjalan karena kita nggak dapat, atau kita dapat tapi untuk diri kita aja, sedangkan orang tua kandung dan orang tua angkat menuntut lebih dari kemampuan kita atau menuntut, dan itu tidak bisa kita penuhi karena keterbatasan rezeki kita, maka hadirin Allah muliakan, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dan disinilah ujian keikhlasan, bahwa kita beribadah mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala dan sesuai kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Maka jangan maksain diri, jangan melakukan hal di luar kemampuan kita hanya untuk menyenangkan manusia, hanya untuk mencari ridho manusia, walaupun itu ridho orang-orang terdekat kita. Tapi kalau menuntut kita di atas kemampuan kita, la wajib ma'al ajiz, kata para ulama fikih. Gak ada kewajiban kalau gak mampu. Taklif ma la yutaq, itu membebankan seseorang di luar kemampuannya, itu gak boleh. Tapi mereka nuntut, katakan apa adanya. Kalau saya punya rezeki, saya akan berikan. Tapi kalau nggak ada bisa-bisa saya berikan. Terus kita tetap silaturahim atau tetap menyambung, tetap
idfa' billati ahsan, kata Allah dalam surat Fussilat, balas yang buruk dengan yang baik. Tapi nanti dinyinyirin segala macam, tawakal Allah. Bergantunglah kepada Allah. Kita tetap lakukan peran kita tetap lakukan tugas kita tetap lakukan kewajiban kita semaksimal mungkin. Selebihnya serahkan kepada Allah. Walaupun nggak diapresiasi sama orang lain, walaupun dicela, walaupun dinyinyirin, walaupun dibully, kerjakan porsi kita, kerjakan kewajiban kita semampu kita, kerjakan tanggung jawab kita semampu kita. Selebihnya tawakal Allah. Dan ini adalah ujian keikhlasan. Dan memang sekali lagi hadirin Allah muliakan, makanya kan Allah mengatakan bahwa memang nggak banyak hambanya yang bisa bersyukur. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hambaku yang bersyukur. Surat Saba ayat 13. Jadi kalau kita luaskan pertanyaan ini, memang itulah pentingnya keikhlasan. Itulah gunanya ketulusan dan keikhlasan. Karena kalau kita melakukan sesuatu demi orang, untuk mencari ridho manusia, kita akan kecewa. Kita akan sakit hati. Karena hanya sedikit yang bisa mengapresiasi kita. Hanya sedikit. Hanya sedikit yang tahu berterima kasih. Itu kata Allah, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Kalau yang mengerti berterima kasih kepada Allah aja sedikit. Ini kepada Allah, kepada Tuhannya, kepada Rabbnya, kepada penciptanya, kepada pemberi rizki, kepada Khaliknya, kepada Razaknya, kepada Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu yang ngerti berterima kasih itu sedikit, kata Allah. Lalu kita berharap semua manusia yang kita baiki berterima kasih kepada kita. Ini kan menghayal namanya. Sama Rabbnya aja dia nggak tahu berterima kasih, apalagi sama manusia. Sebantu-bantunya kita bantu, tapi kalau saya bantu dia dari kecil, oke, Anda pernah kasih nyawa buat dia, Anda pernah kasih jantung buat dia. Allah itu kasih nyawa buat dia, kasih jantung buat dia, kasih paru-paru buat dia. Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Lalu kita mengharapkan itu dari manusia, kita yang salah lah. Emang begitu poinnya. Jangan berharap. Yang pandai berterima kasih itu hanya sedikit. Jadi memang makanya Allah kasih ilmu ikhlas. Allah perintahkan kita untuk ikhlas. Biar apa? Biar kita gak kecewa. Di antaranya ya. Di antara hikmah. Yang pertama tentu saja untuk mentauhidkan Allah. Dan itu inti dari ibadah. Tapi di antara hikmahnya biar kita gak kecewa. Biar kita ngerti cara bermain dalam dunia. Dan kita tetap beribadah terlepas apa respon manusia. Kita tetap beramal terlepas apa respon dari manusia. Dari itu poin. Yang membuat kita melangkah atau berhenti melangkah itu bukan komentar orang, tapi itu syariat Allah Subhanahu wa taala. Syarat-syarat dan do's and don'ts yang Allah turunkan dan dijelaskan para ulama, itu yang membuat kita memutuskan apakah melangkah atau tidak melangkah, bukan apakah diapresiasi atau tidak diapresiasi sama manusia atau dikomenin apa sama orang, bukan itu. Jadi tetap berbakti kepada orang tua, tetap berbakti, berbuat baik dengan orang tua angkat,
apalagi orang tua kandung. Wadah. Dan kalau kita punya rizki tanpa diminta kita kasih, tanpa diminta. Tapi kalau kita tidak punya rizki, walaupun diminta kayak apapun nggak bisa. Dan jangan sampai kita durhaka sama suami kita nanti. Seringkali kasus suami sudah memberikan rizki, sudah memberikan nafkah, tapi dicecar, dikejar sama istrinya. Dan sebagian kasus itu istrinya kejar karena tekanan dari pihak lain. Akhirnya ribut rumah tangga. Dan suami merasa istrinya nggak bersyukur. Akhirnya nuntut terus. Akhirnya ribut, pecah. Oleh karena itu jangan sampai kita pertaruhkan rumah tangga kita, apalagi kita mendapatkan suami yang baik atau suami yang bertakwa. Tapi Allah memang kecilkan keran rizkinya. Ya sudah, tawakal Allah. Bersyukurlah punya suami yang soleh atau yang baik, dan punya suami yang soleh dan baik tapi rizkinya kecil, jauh lebih baik. Dan memang nggak bisa dibandingkan dengan punya suami yang kaya raya, punya semuanya tapi nggak taat dan nggak soleh kepada Allah. Hati-hati dalam masalah ini.